Ha- Oleh Embe Tompa Batur, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Dani. Dan di video kali ini gua akan membahas cerita film yang berjudul Eva. Eva adalah film bergenre romance drama yang dirilis di Filipina pada tahun 2021. Film ini nyeritain tentang seorang gadis yang berjuang hidup di perantauan, menjadi pembantu seorang model terkenal, tapi karena parasnya yang emang udah cantik, jadi kehidupan rantau itu nggak terlalu berat dan menjadi terlalu enak cuy. Sebelum kita ke ceritanya, klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update video terbaru dari Saka Film. Bersama gue Dani, selamat datang di Saka Film. Film bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang lagi kerja setelah merantau dari desanya. Di kota Manila itu, dia tinggal di kompleks tempat orang-orang kaya yang pada nyewa pembantu semua cuy. Di hari pertama ia bekerja, Eva cukup ke-trigger karena pas dia lagi nyapu-nyapu di halaman depan, dia ngelihat pembantu-pembantu di rumah tangga itu pada kena marah semua. Tak terkecuali Lauro yang dimarahin sama majikannya karena terlalu fokus ngeliatin cewek sampai nggak becus ngelapin mobil majikannya cuy. Di tempat lain terlihat seorang wanita cantik yang lagi ngejalanin pemotretan di pinggir pantai. Ia adalah Victoria dengan rekan-rekannya yaitu Charlene dan Andre. Karena Andre dari tadi seakan ngasih kode halus ke Victoria, akhirnya Victoria pun luluh dan meminta izin ke toilet. Dan dengan insting berburunya, Andre pun mengekori dan ikut ke kamar mandi juga cuy. Tanpa aba-aba dan basa-basi, Andre pun beraksi sesuai dengan ekspektasi penonton cuy. Tapi karena durasi terlalu lama, akhirnya Victoria pun dipanggil oleh pihak fotografer yang menyuruhnya cepat keluar. Victoria pun akhirnya mengikuti arahan si fotografer karena takut hasil foto menjadi jelek karena cahaya matahari yang mulai tenggelam. Hal itu pun membuat Andre kecewa karena kegiatan itu tak sampai membuat dengkulnya bergetar. Tetapi Victoria ternyata punya planning di mana akhirnya dia mengajak Andre ikut pulang bersama. Eva selaku pembantu yang baik hati pun nawarin mereka berdua untuk makan malam, namun Victoria dan Andre mengaku jika mereka masih kenyang. Kedua orang yang masih menggebu-gebu ini pun langsung menuju ke lantai 2 dan akhirnya mereka berdua bisa bertempur hingga dengkul mereka bergetar cuy. Suara-suara mengaung dari Victoria pun terdengar dan akhirnya Eva pun menjadi penasaran dengan suara mengaung dari kamar bosnya itu. Eva pun akhirnya berinisiatif untuk menguping kegiatan bosnya itu karena ia takut jika bosnya nanti disakiti. Namun kini Victoria sedang mengalami gempa lokal berskala mini. Pagi harinya, Andre pun terbangun lebih dahulu. Eva yang sudah siap selalu menawarkan untuk sarapan, tapi Andre lagi-lagi menolak karena ia masih kenyang. Eva pun akhirnya mengantarkan Andre yang katanya mau pulang hingga pintu gerbang. Di sana, Andre pun akhirnya melihat paras Eva yang kurang cocok untuk menjadi pembantu. Ia pun bertanya kepada Eva, kenapa dirinya tidak melanjutkan pendidikan dan malah bekerja. Eva lalu menjawab dia berasal dari keluarga miskin yang ada di desa. Bahkan ia harus putus sekolah demi membayar hutang piutang dari orang tuanya. Akhirnya Eva pun mengalah dan memilih untuk bekerja demi menyekolahkan adik-adiknya yang lain cuy. Hindi po. Hindi pa po. Mendengar hal itu, Andre pun terenyuh dan merasa kasihan kepada Eva. Lalu ia memberi efek semangat sebelum dirinya pulang setelah mendapatkan jatah khusus dari rekan-rekan kerjanya, yaitu Mbak Victoria. Setelah itu, Eva pun langsung kembali ke dalam karena Victoria memanggilnya. Di sana, Eva pun terkejut melihat majikannya, Victoria dengan kondisi tanpa selai benang pada tubuhnya itu. Mantap. Eva pun yang polos awalnya merasa malu, tapi ternyata rasa penasaran jauh lebih kuat dan Eva akhirnya mau mengintip.
Malam harinya, Lauro pun datang ke sana cuy. Setelah melihat Eva yang sedang berada di teras, ia pun akhirnya berani mengajak kenalan selaku sesama pembantu di kompleks itu. Sebagai bahan obrolan belaka, Lauro juga mengaku jika ia mendengar suara plak-plak, plot-plot dari pergulatan Victoria semalam. Namun, tak lama perbincangan mereka pun harus terhenti karena majikan dari Lauro sudah memanggilnya. Pagi harinya, Victoria pun berangkat untuk bekerja dan menitipkan rumahnya kepada Eva. Eva pun berbelanja sayuran dan berlanjut bersih-bersih rumah. Namun, saat ia sedang membersihkan kamar Victoria, tanpa sengaja Eva menemukan balon-balon karet yang membuatnya menjadi bingung. Tapi demi bahan observasi dan penelitiannya, Eva pun mengantongi barang itu satu biji dan lanjut bekerja. Waduh. Malam harinya, Lauro lagi-lagi mampir dan mengunjungi Eva. Ia mengaku jika majikannya sedang pergi dan ia gabut di rumah. Mereka pun akhirnya menikmati indahnya malam di bawah bintang-bintang. Dan ketika Eva sedang kurang fokus, tangan Lauro pun mulai nakal dan mulai menjadi penjelajah tangguh cuy. Ternyata Eva pun menikmati itu untuk sesaat. Tapi tiba-tiba dia tersadar dan langsung istighfar. Eva pun akhirnya khilaf dan mengusir Lauro dari sana. Eva lalu kembali ke kamarnya. Ia pun mulai merasakan perasaan gelisah namun nikmat. Setelah serangan dari Lauro yang cukup berdemek itu, ia pun akhirnya melakukan ritual dulu sebelum tidur dengan berbekal sayur tadi pagi dan karet balon milik Victoria. Dan pagi harinya Eva pun memasak sarapan dengan sayuran tersebut. Namun saat ia hendak memanggil Victoria untuk sarapan, tetapi Victoria sedang bermain pelangi bersama Charlene alias beradu serabi lempit. Meski kedua orang itu sama-sama memiliki serabi lempit, tapi suara mengaung pun tetap keluar dari mulut Victoria yang membuat Eva selaku mendengar menjadi semakin penasaran. Siang harinya, Laura pun kembali ke sana untuk meminta maaf atas kelancangannya kemarin. Tapi karena Victoria masih ada di sana, Eva pun akhirnya mengusirnya dan menyuruhnya kembali di malam harinya. Malam harinya, Laura pun kembali ke sana. Mereka berdua pun bercerita-cerita dan permintaan maaf Laura pun sudah diterima cuy. Semenjak saat ini, Eva pun mulai nyaman dengan kehadiran Lauro. Keesokan paginya, Eva pun sedang bersih-bersih. Dan saat itu, Lauro terlihat memperhatikan Eva sembari menyantap sarapannya. Setelah itu, Victoria pun bilang ke Eva kalau dia nanti malam lembur dan nginep di temennya. Jadi, Eva nggak perlu nyiapin makan malam dan menunggu dia. Kesempatan itu pun dipakai Eva untuk ngajak Lauro main ke sana. Karena situasi adem dan suasana sepi, akhirnya mereka berdua pun melakukan kegiatan yang penonton tunggu-tunggu cuy. Namun setelah kegiatan merasakan itu, Eva kini menjadi takut jika kejadian itu diketahui majikannya dan urusannya akan menjadi panjang. Keesokan paginya, Eva pun bersih-bersih di kamar Victoria. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk test drive empuknya kasur sama majikannya itu. Tapi nggak lama setelah itu, Victoria pun datang. Eva pun ketakutan, tapi untungnya Victoria nggak marah. Ia malah ngasih baju aduhai ke Eva yang membuat aura Eva menjadi semakin menantang. Dan akhirnya kegiatan yang penonton harapkan berbasis pelangi pun terjadi cuy. Untuk pertama kalinya Eva mendapatkan pengalaman itu. Victoria pun senang dengan hal itu, namun tidak dengan Eva yang terlihat terpaksa banget. Setelah kejadian itu, Eva pun menghampiri Lauro dengan belak-belakan mengajak Lauro untuk melakukan kegiatan yang penonton-penonton harapkan nanti malam. Lauro pun dengan senang hati menuruti kegiatan itu. Sampailah saat malam tiba dan kalian udah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kegiatan itu membuat dengkulnya Lauro bergetar cuy. Hingga Victoria terbangun dan menguping pertempuran itu. Pagi harinya, saat Eva sedang menyiapkan buah, Victoria pun memanggilnya masuk ke kamarnya. Dan di sana lagi-lagi Victoria menggeprek Eva dengan jiwa pelanginya. Dan kali ini Eva juga masih terbawa dengan suasananya. Eva pun kembali mengajak Lauro untuk datang malam nanti. Namun ternyata di sana sudah ada Victoria yang sedang menunggu mereka.
Victoria pun akhirnya melakukan kegiatan pelangi dengan Eva, lalu mengajak Lauro untuk join bersama. Namun Lauro dengan tegas menolak cuy, karena dia maunya one by one dengan si Eva. Hal itu pun diperkuat statement dari Lauro yang mengaku jatuh cinta dengan Eva. Lauro juga melarang Eva untuk melakukan hubungan barbar dengan majikannya itu. Hal itu ngebuat Victoria ngerasa terusik dan marah. Tapi Eva juga mengaku jatuh cinta dengan Lauro, yang membuat Eva akhirnya dimarahi dan diejek karena jatuh cinta kepada orang seperti Lauro. Lauro pun akhirnya pergi, namun Eva mengejarnya. Dengan sedih, Eva pun menjelaskan jika ia kini tulus mencintai Lauro dan tanpa sadar Victoria pun juga luluh melihat hal itu. Akhirnya Victoria pun membiarkan Eva menjadi wanita normal. Ia juga malah menganggap Eva menjadi sahabatnya, dan kini Eva bersama Lauro bisa dengan bebas merajut cintanya tanpa perlu bersembunyi lagi. Film pun tamat cuy. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Eva dari Saka Film. Di mana dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan jika kalian bergenjot dengan atasan atau majikan, maka hanya ada dua pilihan, menjadi sahabat atau dipecat. Ending yang sangat membagongkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Saka Film. Salam, mantap cuy.